Assalamualaikum. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ibu, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke. Aira, Andika, April, Atia, Bening, Bintang, Cynthia, Dahlia, Ega, Fiza, Husnul, Indah, Julia, Kanza, Leisha, Medina, Mutia, Nadia, Natasha, Nisa, Nurhaliza, Panji, Princess, Putri Aulia, Putri Naisla, Rasya, Randy, Reza, Rinha, Salviama, Syifa, Tasya, Talita, Titin, Wika, Zabrina. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum mulai juga kita menyanyikan lagu wajib dulu,
lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Untuk ketua kelas mohon dipimpin untuk menyanyikannya. Boleh kalian sambil berdiri? Ketua kelas. Pakai ini. Pimpin doa untuk pimpin nyanyi lagu wajib Indonesia Raya. Indonesia Raya. Baik, izinkan saya untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tuh, wa, ga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, boleh duduk dulu. Makasih ya. Sebelum mulai pelajaran sejarah agar lebih semangat, Ibu akan mencoba untuk ice breaking terlebih dahulu ya. Sudah pernah belum yang buka tutup? Belum coba ya. Jadi ini ada tiga tahap. Yang pertama itu pelan, yang kedua itu sedang, yang ketiga lebih cepat. Contohnya, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Haha, paham? 3 kali ya, biar lebih seru. Lebih enak bersama berdiri nak. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Haha, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup,
pembelajaran sejarah hari ini kita akan mempelajari tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Tujuan pembelajarannya untuk apa? Yaitu setelah mengikuti pembelajaran, murid diharapkan dapat menganalisis sistem kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia pada masa kolonial secara kritis dan kontekstual. Apa aja nanti yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama, menyebutkan kalian diharapkan setelah menyelesaikan pembelajaran ini, kalian diharapkan itu bisa menyebutkan bentuk-bentuk kebijakan kolonial dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Yang kedua, bisa menjelaskan dampak kebijakan kolonial terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Yang ketiga itu menggambarkan stratifikasi sosial kolonial melalui simulasi atau drama. Yang keempat, menganalisis perbedaan kebijakan kolonial di bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Dan yang terakhir, itu mengevaluasi peran pendidikan kolonial dalam melahirkan kaum terpelajar Indonesia. Motivasinya untuk apa belajar itu? Oke, kehidupan rakyat Indonesia pada masa kolonial itu penuh penderitaan. Mereka dipaksa kerja rodi, kehilangan tanah, bahkan kelaparan. Jadi, tapi dari penderitaan itu lahirlah semangat juang untuk melawan penindasan. Sejarah ini mengajarkan kita untuk menghargai perjuangan rakyat, berani bersikap kritis terhadap ketidakadilan, dan selalu menjaga persatuan. Tanpa persatuan, bangsa kita tidak akan merdeka. Hari ini, mari kita belajar dengan semangat cinta tanah air, agar kita bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif dan bermanfaat bagi bangsa. Siap? Oke. Sebelum kita mulai, coba Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang kehidupan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda? Yang tahu boleh berdiri. Pakai ini. Contohnya ada rakyat yang susah, banyak yang miskin, terus juga kejar rodi, Bu. Nah, dari sini kemudian kalau kalian bayangkan nih, misalnya kalian seorang petani pada abad ke-19. Tanah kalian tuh subur, kemudian tapi hasil panen kalian tuh tidak bisa kalian nikmati karena harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Bagaimana perasaan kalian? Kalian punya tanah nih, terus kalian panen hasilnya, tapi hasilnya tuh tidak bisa kalian nikmati. Kalian harus menyerahkan kepada pihak Belanda. Bagaimana perasaan kalian? Perasaannya kasihan rakyat menderita atau juga. Nah, dari sini kita bisa bakal tahu apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia dulu pada saat kita dijajah. Bayangin, kita punya tanah nih, tapi kita tidak bisa menikmati hasilnya, gitu. Terus, menurut kalian nih, apa bedanya kehidupan masyarakat dulu dengan sekarang? Kalau rakyat dulu tuh, Bu, susah, sering ditindas, sering dijawadi. Kalau rakyat sekarang tuh lebih bebas, hasil kerja keras itu tuh bisa dinikmati. Ya. Sekarang bebas lah. Nah, dari sini sebenarnya kenapa kita bisa bebas? Karena kita sudah merdeka. Betul. Tapi dari hasil dari perlawanan rakyat Indonesia karena pernah ditindas sebelumnya, makanya kita bisa menikmatilah hasilnya sekarang, kita bebas dari kolonial. Kemudian, bagaimana prosesnya nanti selama kita belajar? Itu kita belajar melalui diskusi kelompok. Kemudian kita bikin ini video, yaitu reporter. Kemudian juga kita bikin drama mini nanti. Kemudian menggunakan media sosial, media visual, yaitu video kehidupan rakyat. Kemudian ilustrasi tanam paksa. Karena kan kita zaman sekarang kan sudah maju ya. Jadi kita mengikuti zaman. Kemudian menyajikan hasil pembelajarannya dalam bentuk kreatif berupa drama pendek,
ada poster, kemudian juga laporan sejarah, yaitu tadi tentang reporter. Terus, apa hasilnya setelah kalian belajar nanti? Yaitu, yang pertama kalian bisa menjelaskan sistem tanam paksa dan dampaknya, kemudian bisa mengidentifikasi perubahan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya Indonesia pada masa kolonial, kemudian menganalisis bagaimana kebijakan kolonial menimbulkan perlawanan rakyat, dan terakhir itu menyajikan pemahaman dalam bentuk kreatif, yaitu tadi drama, poster, laporan sejarah. Sebelum kita mulai pelajarannya, coba kalian lihat dulu video berikut ya. Nanti kalian pada saat kalian menyimak video ini, kalian catat kira-kira apa poin-poin pentingnya ya. Pemerintah mulai terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes Vandenbos mengajukan kepada rakyat yang berkaitan dengan sistem dan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di India. Orang Indonesia menyebutnya sistem dengan nama sistem tanam paksa. Latar belakang sistem tanam paksa. Pada tahun 1829, Johannes Vandenbos mengajukan usulan bahwa di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Konsep Vandenbos dikenal dengan sebutan Kulturstelsel atau tanam paksa. Latar belakangnya adalah kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat. Faktor penyebabnya adalah satu, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Dua, terjadi perang Diponegoro 1825 sampai 1830 merupakan perlawanan yang menghabiskan biaya kurang lebih 23 triliun. Tiga, pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. 4. Kegagalan usaha mempraktekkan kekuasaan kultural dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan besar terhadap individu. Ketentuan tanam paksa atau Kulturstelsel. Tahun 1830, Vandenbos diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Secara umum, tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanamannya antara lain kopi, tembakau, tebu, dan gula. Rakyat kemudian diwajibkan membayar pajak dalam bentuk barang sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. Ketentuan tanam paksa. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Waktu dari pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggungan pemerintah. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. Penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun. Pelaksanaan tanam paksa. Dalam hal ini, peran kepala desa sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga sebagai pendukung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh karena posisi yang begitu penting itu, maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pemimpin kerajaan.
Pelaksanaan tanam paksa tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa. Akibat tanam paksa, bagi bangsa Indonesia, pelaksanaan tanam paksa membawa penderitaan rakyat, timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah, misalnya di Cirebon, di Demak, dan di Bogor. Bagi Hindia Belanda, pelaksanaan tanam paksa telah menurut keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Meskipun demikian, ada manfaat kecil dari adanya tanam paksa. Misalnya, dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor. Dibangunnya berbagai saluran irigasi dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Akhir kebijakan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang setuju tanam paksa tetap dilaksanakan dengan kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju pada tanam paksa telah mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga para pemegang saham perusahaan umkm menjelang harga besar yang mendukung pelaksanaan tanam paksa karena mendapatkan monopoli melalui hasil tanam paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Sementara pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa adalah pendukung kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal mendaki tidak adanya campur-tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Hal ini juga didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yang didukung Max Havelaar, tulisan Eduardo Specker dengan nama samarannya Mulga Kulit, dan buku berjudul Little Contractor atau Kontrak Kontrakula, tulisan Ernest van der Put. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan tanam paksa. Saya Gubernur Wisma Gunawan, terima kasih. Oke, yang berikutnya. Yang mana? Ini kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia di masa kolonial Belanda. Kita lihat ya. Pasar ini. Mau enggak kalian ikut kayak iya, mau jadi kali dulu.
Batu bata nih. Bata. Oke. Bagaimana apa ya perasaan kalian setelah melihat video tadi? Prihatin, terkejut, apalagi sedih, mau hidup seperti itu lagi? Tidak mau. Kalau tidak mau, bagaimana caranya? Itu kan kenapa kita mengalami seperti itu ya karena tadi kita dijajah, ya kan? Supaya tidak dijajah lagi. Kalau dulu kan dijajahnya secara apa ya? Nyata gitu. Mereka datang menguras sumber daya alam kita, menggunakan tenaga rakyat Indonesia. Kalau sekarang menjajahnya lewat apa? Satu sebenarnya yang umum. HP. Bangun tidur kalian megang apa? HP. Dijajah kalian oleh HP. Ya kan? Dikit-dikit HP. Kalau misalnya tidak bawa HP ke sekolah, bagaimana? Perasaannya gelisah, tidak tenang. Itu salah satunya, Nak. Kemudian, Ibu tanya lagi. Setelah kalian tadi lihat video tadi, kebijakan apa saja yang kalian tangkap? Tanam paksa. Habis itu, kerja rodi, kerja paksa. Terus? Pajak tinggi, betul. Nah, sekarang untuk kita agar tidak dijajah lagi itu dengan cara kita menjaga persatuan, kesatuan, kemudian juga apa ya memahami makna kemerdekaan. Itu tuh merdeka supaya apa? Biar tidak dijajah lagi kan? Agar tidak mengalami hal yang seperti di video tadi. Nah, alangkah sudah legahnya, bahagianya, tenangnya kita setelah mendapatkan kebebasan. Oke. Materi selanjutnya itu adalah, kelihatan nggak? Di sini? Oke, masa kolonial itu membawa perubahan besar dalam ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Tujuan utama bangsa kolonial itu, kenapa menjajah kita? Memperkaya negara asal dengan memanfaatkan sumber daya dan tenaga rakyat Indonesia. Kemudian rakyat menjadi korban eksploitasi, penderitaan, tapi juga memicu lahirnya kesadaran nasional. Kok bisa sadar? Nah, karena tidak mungkin kita diam terus, ya kan? Dalam bidang ekonomi, apa saja nih kebijakannya? Yang pertama itu tanam paksa. Itu terjadi pada tahun 1830. Rakyat wajib menanam tanaman ekspor yaitu kopi, tebu, dan nila. Barang-barang ini sangat mahal di Eropa. Mereka mendapatkannya secara cuma-cuma di Indonesia, lalu kemudian menjualnya di Eropa. Kita dapat apa? Capeknya, menderitanya. Mereka dapat untungnya. Kemudian kerja rodi itu dipaksa membangun jalan, benteng, pelabuhan. Ini zaman Gubernur Jenderal Dendles. Kalau tanam paksa itu Van de Bosch. Kemudian sewa tanah itu Raffles. Yang terkenal ini bunga Rafflesia itu yang penemunya Raffles. Terus kebun raya Bogor itu yang bangun
Raffles. Rakyat wajib bayar sewa tanah. Jadi nak ya, kita punya tanah nih. Tapi kita nyewa. Padahal tanah kita, tapi kita nyewa. Iya, bayangin itu kalau zaman jajah tuh kita tuh sebenarnya ingin melawan tapi tidak bisa, tidak punya pilihan gitu. Tidak punya pilihan untuk melakukan sesuatu. Yang pertama kenapa? Belum adanya kesadaran untuk bersatu. Gitu. Yang terakhir politik liberal, membuka peluang swasta Eropa menanam modal ke Indonesia. Tapi Indonesia nggak dapat apa-apa, yang dapat itu pihak swasta. Dampaknya rakyat menderita, banyak kelaparan, ekonomi rakyat melemah. Kemudian bidang sosial, terjadinya adanya stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat. Yang pertama itu bangsa, yang pertama nih kastanya. Bangsa Eropa dengan atau Belanda itu puncaknya semua mereka punya hak istimewa. Boleh melakukan apapun yang mereka mau. Contohnya tadi sewa tanah. Lah kita tanah kita, tapi kita tetap bayar, kan nggak masuk akal sebenarnya kalau saat ini kan. Kemudian di yang golongan kedua itu ada orang Indonesia dan Tionghoa, itu menengah, mereka punya akses terbatas. Kemudian pihak elit lokal atau priai, ini perantara Belanda nih. Kalau misalnya nih ya, kalau perantara Belanda ini misalnya rakyat kan disuruh nanam nih kan, disuruh nanam. Nanti pada saat panen, priai inilah yang menyampaikan utusan ke rakyat. Penengah lah ibaratnya tuh, penengah antara Belanda dengan rakyat kalau priai. Kemudian pribumi itu kasta paling bawah. Itu menanggung pajak dan kerja rodi. Dampaknya diskriminasi. Kemudian jurang sosial makin lebar. Kemudian bidang politik dan pemerintahan itu ada VOC. VOC ini tahun 1602 sampai 1799. Itu memonopoli perdagangan, kemudian melakukan sewenang-wenang. Memonopoli tau nggak? Semuanya itu dia yang ngatur. Kan ada sebelumnya kan selain Belanda ada siapa? Inggris, kemudian Portugis, kemudian Spanyol. Nah ini kan mereka sama-sama berdagang nih kan. Tapi ya si Belanda memonopoli. Harus ibaratnya tuh hasil sumber daya alam yang Indonesia punya tuh harus dijual hanya kepada Belanda, tidak boleh kepada Portugis maupun kepada Spanyol. Itu artinya monopoli. Cuma satu yang ngatur. Kemudian masa Inggris itu terjadinya sistem sewa tanah, ialah si zaman Raffles. Kemudian Belanda kembali. Nah, Belanda kembali ini zamannya Van der Bush, yaitu tanam paksa, terjadinya politik liberal. Kemudian politik etis. Nah, dari sini karena yang paling menderita pada saat penjajahan itu, yang paling menderita itu tanam paksa. Ya tadi kita disuruh tanam nih hasilnya, tapi kita tidak bisa menikmati hasilnya. Yang menikmati hasilnya tadi pihak Belanda. Kenapa bisa dilaksanakannya tanam paksa di Indonesia? Itu karena Belanda ini mengalami kasnya itu kosong, 0 rupiah ibaratnya. Nah, untuk biar kasnya tadi berisi, mereka kan menjajah Belanda nih, menjajah Indonesia. Kemudian hasil panen tadi kan mahal nih, yang kopi, tebu, nila, segala macam dijual ke Eropa. Hasil uangnya tadi untuk mengisi kas kosong Belanda. Kita enggak dapat apa-apa. Itu yang menimbulkan kesadaran untuk melawan pihak Belanda. Kok bisa nih? Akhirnya muncul kesadaran nasional itu dari politik etis. Politik etis itu artinya balas budi. Ada 3 kebijakan: irigasi, edukasi, migrasi. Yang paling berpengaruh akhirnya menimbulkan kesadaran nasional itu edukasi, pendidikan. Akhirnya sadar nih, selama ini dijajah. Kita dijajah 300
50 tahun kurang lebih. Nah, pada akhir abad ke-20, ibaratnya 1900-an, itu baru sadar nih, oh ternyata selama ini kenapa kita bisa terus dijajah, kenapa kita selalu dibodoh-bodohi terus, karena tidak adanya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Contoh, Ibu kasih. Palembang sama Lampung itu negara mana? Indonesia. Seharusnya kan bersatu untuk melawan Belanda. Nah, zaman Belanda itu diterapkan yang namanya divide et impera. Itu adu domba. Jadi si Belanda mengiming-imingi, misalnya nih Palembang mengiming-imingi, kalau misalnya kamu bantu aku bakal bebasin kamu, tapi bantu aku lawan Lampung. Nah, kayak itu loh. Nanti dibantu nih si Belanda sama Palembang kerjasama melawan Lampung. Kan logikanya Palembang seharusnya bersatu dengan Lampung melawan Belanda kan. Nah, zaman dulu karena diadu domba tadi, Belanda sama Palembang bersatu untuk melawan Lampung. Kalah di Lampung. Seharusnya kan Palembang nih mendapatkan ibaratnya iming-iming hadiah tadi. Tapi ternyata dibohongilah oleh si Belanda. Diserang baiklah si Palembang tadi. Dijajah kembali, maksudnya dikuasai. Akhirnya Palembang tidak dapat apa-apa. Nah, itu terjadi terus-menerus selama 350 tahun. Nah, dari situlah, dari pendidikan, akhirnya sadar kita selama ini dibodoh-bodohi, tidak adanya persatuan dan kesatuan, gitu. Dampaknya nih, sebagian rakyat tetap sengsara, tapi lahir kaum terpelajar. Kemudian, pendidikan dan budaya. Nah, sekolah kolonial hanya untuk anak Belanda dan bangsawan pribumi. Rakyat biasa tetap buta huruf. Masuknya budaya Eropa itu dengan gaya berpakaian, musik, arsitektur. Ada satu lagi nak, makan stick. Kita kalau makan sebenarnya pakai tangan apa? Kanan kan? Kalau makan stick, garpunya sebelah mana? Itu. Kemudian salah satu peninggalan peninggalan dari kolonial ini, kebiasaannya yang buruk, makan buah. Kalau kondangan nih, kalian makan buah dulu atau makan nasi dulu? Baru buah. Sebetulnya makan buah dulu, baru makan nasi. Jaraknya pun 30 menit. Itu salah satu peninggalan dari kaum Belanda yang sebenarnya nggak baik untuk kita laksanakan gitu. Dampaknya muncul kaum terpelajar Indonesia dan akhirnya cikal bakal pergerakan nasional. Contohnya kayak Budi Utomo, pernah denger nggak? Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Muhammadiyah, terus Taman Siswa. Nah, itu dampak dari politik etis. Nah, sampai sini kalian paham? Paham. Oke, tugas kalian yaitu tugas diskusi kelompok ya. Setiap kelompok itu membuat karya kreatif. Kelompok 1 itu membuat poster mengenai ekonomi rakyat di bawah kolonialisme. Yang kelompok 2, kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2 ini sudah kita bentuk sebelumnya ya, pada mapel berikut sebelumnya. Kemudian kelompok 2 itu membuat drama mini mengenai stratifikasi sosial kolonial. Ya. Kelompok 3 itu membuat timeline visual mengenai jejak pemerintah kolonial. Kelompok 4 itu membuat vlog singkat atau reporter, itu ala reporter. Itu mengenai sekolah kolonial dan lahirnya kaum terpelajar. Oke, nanti Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Mana? Sebentar. Ini sosial. Ini ya. Ini ya, gambar ini. Oke. Ini membuat poster. Nih. Kemudian ini membuat timeline.
Dan terakhir, laporan sejarah. Oke, petunjuknya ya. Minjem dulu, boleh? Boleh ya. Kalian buat kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, 4. Nama kelompoknya di sini. Kalau tidak cukup di sini boleh. Kemudian tujuan pembelajarannya, kenapa kalian bikin tugas itu, di sini keterangannya ada. Petunjuk pengerjaannya juga. Kemudian ini tugasnya, narasinya ini ibaratnya ibu pengen bawa kalian tuh pada zaman dulu. Ngebayangin kehidupan pada zaman dulu. Jadi pada saat kalian ngerjain tuh bisa paham, lebih mendalami begitu. Kemudian tantangan kreatifnya itulah tugas yang akan kalian kerjakan hari ini. Ada yang bikin poster, drama mini, reporter, kemudian timeline menggunakan karton atau Canva boleh. Oke, silakan nak dikerjakan. Boleh ini kalau biar lebih apa? Lebih enak hadap sana. Nah, ya. Oke. Gak apa-apa. Nanti tambahin aja, ada ini enggak? Ada yang bisa gambar? Gambar apa? Yang apa namanya? Yang berhubungan sama kolonial. Misalnya nih, ini kalian apa nih? Zaman apa nih? Timeline jejak pemerintah kolonial ya. Kalau VOC ini kan monopoli perdagangan, berarti gambar-gambar rempah-rempah. Misalkan begitu. Kalau bisa gambar ya, kalau nggak bisa ya seadanya. Ya. Oke. Ini buat vlog. Boleh latihan kalau misalnya mau latihan. Tapi kecil-kecil suaranya biar tidak terlalu berisik, biar kelompok lain tidak. Ibu yang apa namanya? Murid Belanda kan nyala yang asal dari Belanda. Masuk pribumi kan yang asal pribumi. Nah, yang murid Indo nih Murid Indo nih yang kastanya nomor 2, golongan tadi. Yang ibaratnya bangsawannya. Kaum bangsawan pribumi. Bangsawan pribumi. Kalau pribumi kan yang kasta bawah. Ini bangsawan pribumi ini yang di bawah Belanda. berarti Barengan sama Tionghoa, dia tuh kalau nggak salah. Barengan sama Tionghoa. Kastanya sama. Apalagi? ini deh. Nah nanti ya kalau misalnya reporter kan ini seakan-akan kalian tuh lagi di sekolah kolonial. Jadi seakan-akan nunjukin nih kayak kalian reporter lihat di TV kan? Iya. Ini di sini. Ala-ala lah. Ada yang jadi kameramen. Nanti direkam. Yang rekam ada. Kemudian yang menjadi ininya reporternya siapa? Titin. Oke, mantap. Tapi harus boleh. Tapi ini harus dapat semua ini ya. Peran masing-masing. Ini poster. Gunting ada? Ada. Ada semua. Sip. Aman. Yes. Ini kan manusia. Nah ini kalau sudah misalnya sudah boleh dipajang di kelas ini. Oke, siap. Oke. Oke, siap. Untuk kelas ini. Kalau kelas ibu nggak punya apa-apa. 10 berapa? Berarti di sini 11 2. 11 2. Kira-kira kelas 11. Ya, bagi ini mending. Ini yang Ini paksa. yang tanda paksa. Ini kerja Rodi. Ini sewa tanah. Selatan. Ini kelompok drama. Kan moderator tidak apa-apa Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan ini on the spot, nah. Jadi nggak apa-apa kalau kalian tuh
ngintip-ngintip. Kecuali kalau misalnya ini tugasnya dari 2 minggu yang lalu. Nah, itu wajib kalian tanpa teks. Ini kan on the spot ibaratnya ya, harus selesai hari ini. Jadi nggak apa-apa. Ngintip-ngintip. Saya punya ini sudah kebanyakan tidak ada yang tapi yang padatnya habis Bu. Cukup, kami juga bersiap untuk lebih baik kami mati melawan daripada yang banyak bersalah. Waktunya kurang lebih 5 atau 10 menit lagi ya. 5 sampai 10 menit lagi.
Di sekolah biasa gratis Lagi ada Ini cuman dua baru ibu Udah nak, udah siap. Siap.
Oke, nanti spin ya, biar adil, biar enak. Udah ya. Gak apa-apa banget ah. Oke. Lagi. Sampai kok. Ini benar nih. Ini apa ini? Udah. Ini Udah kangen. Oke. Oke, udah siap ya. Kita coba spin. Nanti nggak apa-apa kalau misalnya belum ini, nanti dioper ke kelompok lain. Siap ya? Yang kelompoknya muncul yang maju ya. Apa? Versi kamu. Versi kamu. Gak apa-apa. Ya versi kalian. Dengan bahasa kalian sendiri. Kelompok 4. Oke, boleh kelompok 4 mempresentasikan hasil karyanya. Iya, mana mic-nya ya? Nanti ganti-gantian aja. sudah di. Ya. Tengah-tengah sini, Nak. Perkenalkan ini ya, perkenalan diri dulu. Aku dari sini, Pak.
Oke. Oke, yang lain boleh Tolong perhatiannya. disimak ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah blog ala reporter yang dimana di masa kolonial dulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Titin Sumarni sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya Andika Yuda Pratama sebagai anak pribumi. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky sebagai siswa kolonial. Perkenalkan, nama saya Husnul Aulia, saya sebagai murid pribumi. Perkenalkan, nama saya Putri Naisila, saya sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Talita Aurelia sebagai siswa kolonial. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia sebagai siswa kolonial. Perkenalkan, nama saya Zaibuna Narizifa sebagai murid pribumi. Perkenalkan, nama saya Nisa Sakira Zahra sebagai pembaca narasi. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari kami. Iya. Bikin video ala-ala reporter. Titin berdiri di depan gerbang sekolah kolonial yang megah. Sila menyalakan kamera dan memberikan kode action. Halo pemirsa, saat ini saya berada di salah satu sekolah kolonial pada awal tahun 1900-an. Di luar tampak mewah, tapi jangan salah loh. Hanya segelintir orang yang bisa yang masuk ke dalam sini. Yuk kita cari lebih lanjut. Mereka berpakaian rapi, berseragam putih dengan sepatu mengkilap. Mereka membawa buku baru. Selamat pagi, bagaimana rasanya bersekolah di sini? Tentu saja sekolah di sini sangat menyenangkan. Kami selalu diutamakan mendapatkan ruang belajar yang sangat dingin, buku yang selalu baru, lain dengan mereka yang sangat kotor. Sekolah kami juga mempunyai perpustakaan yang sangat lengkap, ruang musik, beserta lapangan yang luas. Tetapi, tidak semua orang bisa sekolah di sini, hanya anak bangsawan dan anak Belanda. Titin menoleh ke kamera dengan wajah prihatin. Sila mengarahkan zoom ke gedung megah di belakang murid kolonial. Permisa, beginilah realitanya pendidikan saat ini. Lengkap dan modern, tapi hanya untuk orang tertentu. Reporter berjalan ke belakang gedung. Ada Husnul, Zizi, dan Ika. Duduk di tanah dengan papan dengan kertas seadanya. Mereka terlihat sederhana dan prosper. Halo adik-adik, bagaimana dengan kalian? Apakah juga bersekolah di sini? Tidak, Kak, kami hanya belajar di kelas rakyat yang hanya di luar gedung. Kami juga hanya memiliki kertas bekas dari murid kolonial yang kami kumpulkan. Kadang kami iri juga, Kak. Kami ingin juga belajar bersama di gedung yang besar seperti anak Belanda yang ada di sana. Sedangkan kami yang belajar hanya kertas seadanya, alat tulis seadanya, dan juga belajar di bawah tanah seperti ini. Titin terdiam sejenak, menatap murid pribumi. Sila mengambil angle yang kontras, gedung megah di belakang, murid pribumi duduk di tanah di depan kamera. Lihatlah permisa, ketidakadilan itu begitu nyata. Pendidikan hanya untuk segelintir orang, sementara anak pribumi harus puas dengan keterbatasan. Kamera fokus pada reporter, murid kolonial berdiri di sisi kanan panggung, murid pribumi di sisi kiri. Itu sebelah kiri. Dari liputan ini kita belajar bahwa pendidikan di masa kolonial bukan untuk semua orang, melainkan hanya untuk golongan tertentu. Semoga di masa depan semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan adil. Sila memberi kedekat, semua murid melambaikan tangan ke penonton.
Lambaikan semuanya. Oke, terima kasih. Menurut kalian, bagaimana penampilan dari kelompok 4 mengenai yang kalian lihat dari sekolah zaman kolonial itu apa? Tidak meratai ya, tidak merata. Kalau pribumi? Betul. Jadi pernah ya nak ya? Kalau pribumi walaupun sekolah mereka itu masih buta huruf. Jadi kalau misalnya guru Belanda bilang bacain 1, 2 yang nggak paham karena masih buta huruf, nggak paham apa yang dipelajari. Tapi kalau kaum bangsawan kan memang sudah punya kemampuan. Jadi mereka dapat fasilitas yang memadai dari Belanda dan juga emang sudah dapat ilmunya, sudah bisa baca tulis gitu. Boleh ditutup, menarik sekali. Sekian penampilan dari kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada perbaikan deng, 1 blocking. Tapi emang ini ya mau menampakkan ruang kelasnya ya. Oh ya udahlah. Emang peraturannya seperti itu ya. Ya udah. Oke, lanjut. Nanti suaranya lebih besar ya biar teman-temannya bisa dengar. Iya, lupa. Sorry. Ya, sorry. Ibu lupa menghapusnya. Kelompok 2. Drama ya? Oke, silakan. Perkenalan, abis itu suaranya, volume suaranya dibesarin ya. Siapa si narator? Apa? Masing-masing. Ya sini dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Natasha Fatullah sebagai moderator. Saya Cynthia Kosasi sebagai Nyonya Vanji, pejabat Belanda. Saya Kasih Aditya sebagai Wiratama, seorang petani. Saya Wika Rahmasari sebagai penarik pajak. Saya Sivana Bia Putri sebagai Maria. Saya Dea sebagai Lin Mei, pedagang Tionghoa. Saya Aira sebagai anak pribumi. Saya Tasya Aulia sebagai Nyai Sari, istri Wiratama. Saya Raden Ayu Arya sebagai Saya Bening sebagai Raden Ayu Arya, elit lokal. Sudah mendalami Bening. Di sebuah desa kolonial, hierarki sosial membagi manusia dalam derajat yang berbeda. Dari pejabat Belanda hingga rakyat kecil, semuanya terikat pada aturan yang tidak adil. Marilah kita saksikan kisah sehari di pasar kolonial. Adegan pertama di pasar pagi. Wiratama dan Nyai Sari menata sayur, anak pribumi duduk lemas, Limei membuka toko, Maria lewat. Sayur pegang. Tapi setelah sudah pajak tidak ada yang tersisa. Kasihan anak kita. Betul. Oh, kasih mic. Ayah, ibu, aku lapar. Wiratama, sabarlah. Aku beli sayur darimu, tapi harga tetap ditentukan
Belanda. Aku pun sering bingung berada di antara dua dunia. Adegan kedua, jalan pasar. Penari pajak datang mencatat nama-nama, memaksa bayar. Raden Ayu Arya menyambut Nyonya Vanjik yang baru turun dari kereta kuda. Wirarama, stop pada kamu hari ini. Kalau tidak, hukumannya akan berat. Tapi hasil panennya gratis Bu. Anak saya kelaparan. Itu bukan urusan saya. Itu tetap. Masuk Nyonya Vanjik disambut Raden Ayu Arya. Bagus Raden, ingat rakyat harus taat dan rajin bekerja demi kerajaan Belanda. Adegan ketiga, di tengah pasar, konflik yang memuncak, semua tokoh berkumpul. Aku hanya pedagang, tapi keras besar tak Belanda. Aku juga diingat tak dianggap. Apa dari kamu apa keluarga kami menderita gini? Ibu, aku cuma ingin makan nasi. Cukup! Kami juga manusia. Kami berhak hidup sehat. Berani sekali kau melawan Belanda. Lebih baik kami mati melawan daripada ditindas oleh bangsa asing seperti kalian. Semua tokoh terdiam. Maria menatap kagum, Limei prihatin, Raden Ayu Arya bimbang, Nyonya Vanjik pergi dengan marah. Di desa kolonial, suara kecil seorang rakyat bisa mengguncangkan tantangan besar. Ketidakadilan mungkin kuat, tetapi keberanian selalu meninggalkan jejak dalam sejarah. Baik, mungkin itu saja drama mini dari kelompok 2. Apabila terdapat salah kata atau tindakan yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dramanya sangat bagus. Apa yang kalian lihat setelah tadi lihat drama dari kelompok 2? Jualan, terus pajak yang tinggi, terus apa lagi? Mereka kelompok 2 ini sudah mendalami perannya dengan baik loh nak. Apa lagi? Tidak adilan. Jadi ini kan yang salah tentang stratifikasi sosial mereka ini. Jadi ada perbandingan antara peran-perannya yang kaum Belanda, bangsawan pribumi, para petani, terus para priai. Priai ini sebagai perantara tadi, si Wika ya, Wika jadi priai ya tadi ya. Nah, jadi perantara antara Belanda sama pihak pribumi atau pedagang. Oke. Selanjutnya Oke, kelompok 3 silakan. Ada stempel tidak, Tona? Ini stempel tuh. Oh bukan, maksudnya yang biar nempel. Oh, pegang aja lah. Pegang aja lah ya. Mana mic-nya tadi? Hai. Nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berdirinya kami di sini bukan untuk basa-basi, melainkan ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari timeline jejak pemerintahan kolonial. Di sini saya dan teman-teman izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Indah Hoirunisa. Saya Kamza Ali Azahra. Saya Rinharatul Zakia. Saya Randy Fariel. Saya Julia Syarifah. Saya Salvia Almira. Saya Lesya Nandila Aprilia. Saya Bintang Areli. Saya Medina Chairunisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jejak pemerintah kolonial di Indonesia. Yang pertama adalah pada 1602 VOC Austin DC Company didirikan pada tahun 1602. Tahun 1602 VOC awalnya perusahaan dayang Belanda, tapi kemudian bertindak seperti pemerintah. Mereka punya tentara, bisa bikin perjanjian bahkan perang. Nah, nanti yang salah satu kelompok aja perwakilan untuk nanya ke kelompok. Fokusnya 3. pada monopoli rempah-rempah dan pertanyaan pada aja. akhirnya bangkrut. Tahun 1799 karena korupsi, utang besar dan manajemen buruk. Yang dua, Kanza. Jadi, yang kedua, pada tahun 1811, Inggris mengambil alih kekuasaan di bawah Thomas Stamford Raffles. Nah, Indonesia yang saat itu dikuasai Belanda diambil oleh Inggris karena Belanda sedang dijajah oleh Prancis. Jadi, Inggris masuk dan memimpin wilayah ini sementara. Pemimpin Inggris waktu itu adalah Thomas Stamford Raffles. Raffles dikenal karena membuat beberapa perubahan penting, seperti yang pertama menghapus sistem tanah paksa, yang kedua menerapkan sistem pajak tanah, yang ketiga mendorong pendidikan, yang keempat serta tertarik pada sejarah dan budaya Indonesia. Contohnya ia menemukan Candi Borobudur. Jadi masa kepemimpinan Inggris ini cukup singkat, dari tahun 1811 sampai 1816, tapi punya pengaruh besar terhadap sistem pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa setelah Inggris pergi. Setelah Perang Napoleon selesai, Belanda balik lagi ke Indonesia. Mereka memperkuat kekuasaan lewat berbagai sistem, salah satunya tanam paksa pada 1830. Petani dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila untuk Belanda. Lalu pada tahun 1001, politik etis kebijakan Belanda yang dicanangkan Ratu Wilhelmina yang sebagai balas budi atas penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Intinya dirangkum dalam 3 program, yaitu irigasi, yaitu pembangunan saluran air untuk meningkatkan pertanian, walau hasilnya lebih banyak menguntungkan Belanda. 2. Edukasi, yaitu pembukaan sekolah bagi pribumi yang melahirkan tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno dan Hatta. Transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk Jawa yang padat ke daerah lain meski pelaksanaannya kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Jadi, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Jangan nanya enggak? Satu pertanyaan aja.
merah. Oh, seperti itu ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Rizky dari kelompok 4 ingin bertanya. Pertanyaannya, apa yang membuat Inggris rela melepaskan kekuasaannya terhadap Indonesia ke Belanda? Apa alasan Inggris melepaskan kekuasaannya terhadap Indonesia kepada Belanda? Rela melepaskan kekuasaannya terhadap Indonesia ke Belanda. Alasan Inggris melepaskan kekuasaan di Indonesia cukup erat kaitannya dengan kondisi politik, ekonomi, dan hubungan internasional pada masa itu. Indonesia bukan prioritas utama Inggris. 2. Perjanjian dengan Belanda melalui Konvensi London 1814, Inggris sepakat mengembalikan wilayah jajahan Belanda, termasuk Indonesia, kepada Belanda, dengan imbalan Inggris mendapatkan beberapa daerah strategis lain seperti Malaka, Singapura, dan wilayah India. Paham, Reza? Paham. Oke, boleh tutup presentasinya, Nak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya sebagai moderator ingin meminta maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terakhir. Ayo. Oke, kelompok terakhir. Ada yang diam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok terakhir atau kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ini, yang akan dijelaskan mengenai tanam paksa, kerja rodi, sewa tanah, dan juga seterusnya. Yang akan disampaikan pertama kali yaitu tanam paksa yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, yang pertama yaitu ada sistem tanam paksa pada tahun 1830 yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch. Pertama, petani dipaksa menanam tanaman ekspor, yaitu seperti kopi, tebu, dan nila. Lalu hasilnya dikirim Belanda, bukan untuk rakyat Indonesia. Dan juga di saat itu rakyat menderita kekurangan pangan dan kelaparan. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Nurhaliza. Jadi yang kedua adalah kerja rodi. Kerja rodi adalah sebuah sistem tanam paksa pada masa pemerintah kolonial, di mana pemuda desa dijadikan tenaga kerja paksa tanpa mendapatkan upah untuk membangun jalan pos dan infrastruktur kolonial tanpa diupah. Bahkan dari pekerjaan tersebut, pekerjaan yang berat dan kondisi yang buruk membuat tubuh mereka lelah dan sampai banyak dari mereka meninggal dunia. Baik, setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya, Fiza. Sewa tanah. Rakyat harus membayar pajak atau sewa tanah dengan uang atau hasil dari bumi. Yang kedua, ibu-ibu terpaksa menjual harta, perhiasan, bahkan alat rumah tangga untuk melunasi beban pajak. Oke, yang ketiga, yang politik akan dijelaskan oleh Dahlia. Oke, selanjutnya yaitu D, politik liberal.
Pertama, pemerintah Belanda membuka peluang peluang swasta asing menahan modal di perkebunan. Kedua, tanah rakyat makin sempit, rakyat makin terpinggirkan. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi mengenai hasil kelompok kami, dan kami mempunyai slogan. Tolong kalau boleh teman-teman semuanya pada berdiri sebentar untuk mengikuti slogan dari kami. Oke. Kalau aku bilang tanah kami dirampas, jawabnya darah kami ditumpahkan. Sambil tangannya ke depan. Kita coba ya sama-sama. Tanah kami dirampas. Oke, mungkin sekian itu saja presentasi mengenai kelompok kami dari kelompok 1. Saya Panji Oksya Purnama sebagai moderator mengucapkan maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Keren sekali presentasinya. Keren. Untuk semua yang sudah ditampilkan oleh kalian, boleh ibu tanya nih perwakilan ya dari yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 kan sudah tampil nih ya, dari drama, dari poster, dari timeline, kemudian reporter. Bagaimana penderitaan rakyat di masa kolonial dalam bentuk semangat perlawanan? Randy boleh pakai mic dong. Karena penderitaan membuat rakyat sadar harus melawan penjajahan. Dari penderitaan itu akhirnya muncullah yang namanya perlawanan, karena kita tidak mau ditindas terus menerus. Kemudian apa warisan positif dan negatif dari masa kolonial? Ada yang mau? Nah, siapa dulu ini? Boleh. Ada pula warisan yang positif dari masa kolonial, yaitu pendidikan modern, jalan, dan kereta api. Kalau warisan negatifnya tuh Bu, yang dampak negatifnya tuh rakyat itu menderita, dijajah, dan dieksploitasi. Oke, jadi nak, untuk modernisasi tadi apa? Ada jalan kereta api, terus ada pendidikan modern, kemudian jalan. Nah, dari modernisasi di negara Indonesia itu dibayar mahal. Kenapa ya? Butuh menderita dulu kita baru bisa dapat hal yang seperti itu, ya kan? Tuh. Kemudian, mengapa kita perlu memahami kehidupan masa kolonial untuk menghadapi tantangan sekarang? Oke, Panji, mengapa kita perlu memahami kehidupan bangsa kolonial untuk menghadapi tantangan sekarang, yaitu seperti yang Ibu jelaskan tadi, Bu, agar tidak terjadi penjajahan lagi terhadap kolonial. Soalnya seperti yang kita lihat dari video tadi barusan, di mana pada zaman kehidupan kolonial itu sangat-sangat tidak menyenangkan ataupun bisa dibilang penuh tekanan, Bu. Makanya kita harus memahami kehidupan agar tidak mendapatkan hal serupa seperti lagi. Baik, itu saja. Terima kasih. Jadi nak, sebenarnya dalam sejarah ini nak, kenapa kita belajar kebijakan kolonial? Agar kita lebih bijak dalam menghadapi ketidakadilan. Agar hal serupa tidak terulang kembali, ya kan? Oke, selanjutnya ini ada tugas individu. Mana ya? Tugas ini, enggak ada ya. Tugas individunya yaitu coba kalian buat apa ya? Buat poster mengenai bayangan apa? Misalnya, pendapat kalian tentang penjajahan di Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Boleh nanti kirim ke Google Drive ya. Ibu kasih waktunya sekitar 2 menit. Ya, oke.
Canva, boleh di CapCut, terserah di aplikasi manapun. Nanti ibu kirim itunya, filenya di grup WA ya, Google Drive-nya, linknya. Oke, udah semuanya ya. Oke, nah ini ibu kirimkan link, kalian isi bebas apa aja. Ini adalah refleksi terakhir pelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya mengenai bagaimana perasaan kalian setelah belajar sejarah, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian bisa pahami gitu ya. Sebentar ibu kirimkan ke grup linknya. 11.6. Namanya diganti nak, nama anonimnya sesuai nama kalian. Ada dan itu pada saat mau kirim, nanti muncul, nah tinggal edit nama kalian. Tak kelihatan ya, tak nampak lah. Nah, ya udah kalau sama aja. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah tak apa-apa. Sedih dan kasihan karena mereka terpaksa mau tak mau harus melakukan kerja Rodi. Happy Axolotl. Siapa itu? Sedih banget. Dahlia.
Perasaan saya saat mengetahuinya yaitu saya merasa prihatin, sedih, dan kasihan terhadap mereka yang telah mengalami penindasan tersebut. Pertanyaan 34 dong diisi. Ega, sedih dan kasihan. Nah, kalau kalian nonton kayak video tadi tuh apa ya, pikiran kalian tuh traveling nggak ke masa itu? Iya. Ya, kebayang. Panji, dengan memperkuat persatuan, bangsa Indonesia dapat merdeka dari penjajahan Belanda. Tuh. Sebagai pelajar, nilai perjuangan, solidaritas, dan semangat melawan ketidakadilan dapat diterapkan dengan belajar tekun dan berani. Kemudian, menunjukkan sikap saling menghargai dan membantu serta ikut serta dalam kegiatan yang menentang ketidakadilan. Oke. Kurang lebihnya kalian banyak paham ya. Untuk materi berikutnya minggu depan Ibu akan memberikan tugas mengenai ini, bikin mini book ya, untuk memperkuat pemahaman kalian pada hari ini. Nanti dibagi menjadi 8 kelompok. Untuk gambarannya nanti format mini book ini nanti Ibu kirim ke ke grup. Nanti kalian lihat untuk gambaran bagaimana membuat mini book tersebut. Nanti Ibu bikin juga LKPD-nya, lambang kerja untuk kalian, untuk petunjuk pengerjaannya, sebagai pemahaman mengenai penjajahan Belanda atau kolonial. Terima kasih anak, untuk hari ini kalian sudah belajar dengan maksimal, sudah berani mengungkapkan pendapat, terus juga kreativitas kalian dalam mempresentasikan hasil karya kalian dari drama, dari poster, timeline, kemudian reporter, kemudian juga antusias kalian dalam belajar sejarah. Terima kasih atas samanya. Mari kita karena sudah selesai ya waktu pelajarannya. Untuk itu kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas mohon dipimpin doanya, Nak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.